Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya soal pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Pak Kapolri begitu kan ya. Pak Listio Sigit banyak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan besar, terutama di berbagai media sosial. Ada yang mengatakan karena tokoh oposisi bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto soal isu percepatan pergantian Kapolri. Ya, tiba-tiba Pak Kapolri menemui Presiden Prabowo Subianto. Ada apa? Nah, orang kan muncul spekulasi itu begitu. Nah, saya rasa dengan pertemuan dengan tokoh oposisi seperti Abraham Samad begitu kan ya, terus kemudian dengan Said Didu dan sebagainya, tidak lepas berbicara soal yang namanya Kapolri. Ada yang mengatakan bahwa reformasi Polri ini nampaknya sekarang ini dikatakan mandek begitu kan ya. Kenapa kok mandek? Ya kita lihat saja. Kalau ingin transformasi Polri ini akan berjalan semaksimal mungkin begitu kan ya, tanpa hambatan, tanpa apapun begitu, ya seharusnya banyak orang yang mengatakan Kapolri harus diganti. Nah ini banyak sering ya disampaikan di berbagai media sosial. Kalau Pak Kapolri ini diganti, maka beres negara kita. Ada yang mengatakan seperti itu, tapi belum tentu juga. Karena kita lihat saja terlalu banyak oknum-oknum yang kemudian memainkan peran di dalamnya. Artinya mau Polri di bawah kementerian atau tidak begitu. Tapi kalau masih ada oknum, segi pengawasannya masih lemah, segi kebijakan masih lemah, saya kira ya tetap aja di situ begitu kan. Nah, inilah yang kemudian di berbagai isu yang kemudian santer soal pergantian Kapolri begitu kan ya. Tiba-tiba Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan tokoh oposisi. Setelah bertemu dengan tokoh oposisi begitu kan ya, lalu kemudian bertemu Kapolri menemui Presiden Prabowo Subianto. Publik bertanya-tanya di situ. Saya melihat ya, membaca dari berbagai media sosial begitu, ternyata pertemuan itu ada yang mengatakan, Pak Jimli Sidiki mengatakan ini tidak terkait dengan pergantian dan sebagainya. Artinya apa? Artinya ya Pak Kapolri tetap ya menjadi sebagai Kapolri begitu kan ya. Untuk di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tokoh yang menemui Prabowo begitu menyebutkan reformasi Polri ini akan bisa berhasil apabila ya Kapolri ini ganti. Ini banyak muncul narasi-narasi di berbagai media sosial, terutama apa yang disampaikan oleh Abraham Samad begitu kan. Melihat kegelisahan-kegelisahan saat ini di negara kita, ada oknum-oknum yang kemudian jadi backing ini, ada oknum-oknum yang bermacam hal begitu kan. Bahkan ya dianggap ada yang kemudian menduga bahwa terafiliasi kepada geng Solo dan sebagainya. Saya melihat bahwa prestasi dari Kapolri sebenarnya banyak begitu kan, bagus sebenarnya. Tapi menurut saya masa jabatan apa yang kemudian dilakukan oleh Pak Kapolri ini kan sudah lama sebenarnya ya. Sudah seharusnya memberikan kesempatan kepada yang lain. Saya kira dengan adanya seperti ini orang-orang pasti muncul spekulasi. Akankah ini akan menjadi Pak Kapolri akan diganti atau tidak? Nah, salah satu yang kemudian banyak yang mengatakan di berbagai media sosial, coba kita baca ya terlebih dahulu, reformasi Polri mandek nih. Ada yang mengatakan seperti itu. Benar gak mandek? Ungkapan mantan Ketua KPK Abraham Samad, reformasi Polri tak akan berjalan nyata tanpa pergantian Kapolri. Pernyataan itu disampaikan usai pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto ya. Terus kemudian ini banyak komentar-komentar dari netizen begitu kan ya. Salah satunya, ganti Kapolri, yakin nggak ada reformasi yang bagus? Siapapun penggantinya dari circle-nya mereka ya, ngarang aja itu bilang begitu. Ya AS mirip warga yang baru kemarin sore tinggal di Indonesia. Ini banyak muncul narasi-narasi di berbagai media sosial begitu kan ya. Jadi saya kira langkah yang kemudian yang kita lihat begitu kan, yang kita lihat bahwa apakah Pak Kapolri kalau diganti negara kita akan baik-baik aja atau lebih baik atau bagaimana? Ini muncul narasi-narasi di berbagai media sosial begitu kan ya. Jadi saya kira langkah ke depan itu ya
seharusnya begitu kan, seharusnya ada perbaikan lah, pengawasan dan kebijakan yang begitu ketat bagaimana soal kepolisian dan sebagainya. Karena berbeda dengan TNI, TNI kan punya Menhan begitu di bawah kementerian, dan bahkan Pak Listio Sigit ya menolak begitu di bawah kementerian. Saya kira kalau di bawah kementerian pasti banyak kepentingan-kepentingan of interest ya, konflik of interest pada akhirnya. Ada apa? Karena kita lihat saja Kapolri ini biarlah tumbuh secara independen begitu ya, institusi yang kemudian menjadi harapan penegak bagi masyarakat ya, seharusnya saya mendukung penuh begitu kan kalau memang ini berdiri sendiri atau independen lah begitu kan ya. Saya kira ini langkah yang bagus begitu. Bill, kecilin Bill. Juga salah satunya ya apa yang kemudian disampaikan oleh oleh istana begitu. Nampaknya pertemuan-pertemuan Kapolri dengan Presiden Prabowo Subianto itu tidak membahas masalah soal pergantian ya, nggak tahu nih bahas masalah apa begitu kan ya. Tapi Presiden Prabowo Subianto kalau kementerian ini berada di bawah institusi Polri ini berada di bawah kementerian begitu, maka kemudian yang terjadi di situ ya saya kira agak kurang pas begitu kan ya. Saya setuju dengan pendapat Pak Kapolri bahwa biarlah institusi Polri ini kan berdiri sendiri begitu, karena ini kan civil society juga, artinya kita tahu harapan masyarakat ini satu-satunya secara independen di situ. Nah, salah satu yang kita harus memberikan solusi adalah pengawasan yang ketat terhadap bagaimana yang dibawa terhadap anak buahnya dan sebagainya. Ini langkah yang kemudian bisa bisa memberikan satu pandangan ya terhadap masyarakat bahwa institusi Polri di situ adalah benar-benar berdiri sendiri begitu kan ya, tanpa ada kementerian-kementerian yang lain di situ. Nah, ini salah satu bukti ya di mana Abraham Samad ya ketika memberikan jumpa persnya begitu kan ya, yang setelah usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, dia menyebutkan bahwa reformasi Polri berhasil bila Kapolri itu diganti. Benar nggak? Coba kita baca komentar netizen dulu. Bukan berhasil sih, tahapannya nggak sekedar ganti Kapolri. Mengganti Listio Sigit adalah langkah awal keseriusan negara benahi Polri. Selanjutnya Polri baru harus yang punya kapasitas, integritas, leadership yang bagus, bersih dan tidak tersandra kepentingan politik penguasa. Nah, kalau begini menarik begitu kan. Apa yang kemudian menjadi komentar dari netizen itu menarik sebenarnya. Kalau ingin pembenahan itu terhadap Kapolri, oke lah, nggak ada masalah Kapolri diganti. Pengawasan yang ketat terhadap bawahannya, punya integritas begitu kan ya, punya loyalitas terhadap presiden, tidak ada cawi-cawi lagi. Persepsi publik hari ini ya, sebesar apapun prestasi Pak Listio Sigit ya, Pak Kapolri ini, persepsi publik ini tidak lepas dari wacana-wacana di mana saat Pilpres dulu begitu. Dikatakan percok ya, dikatakan bisa dianggap cawe-cawe sana sini begitu. Karena pada waktu itu ya di era Jokowi. Kalau misalnya pembenahan, saya setuju sekali bahwa pembenahan ya ingin mengganti Kapolri, tapi ingin membenahi bagaimana bangsa dan negara kita begitu kan ya, untuk keseriusan menangani para penegak di situ. Saya kira ini langkah yang bagus, langkah awal di mana keseriusan negara membenahi Polri ke depan. Saya kira ini langkah yang bagus. Ya, masukan yang bagus begitu kan. Daripada tiba-tiba memecat Kapolri diganti dengan orang yang kemudian tidak punya loyalitas yang tinggi, leadership yang kuat, ya sama aja begitu kan. Mending nggak usah diganti kalau masih di bawah standar dari Pak Listio Sigit. Tetapi kalau misalnya melebihi dari Pak Listio Sigit ya, tanpa cawe-cawe apapun, tanpa intervensi apapun ya, tanpa punya karakter yang bagus begitu, integritas yang bagus, leadership yang bagus, saya kira gak ada masalah, silahkan begitu kan ya. Tapi pertanyaannya sekarang ya, kira-kira Presiden Prabowo Subianto bisa nggak mengganti itu begitu. Karena jabatan dari Pak Kapolri ini sudah lama sebenarnya ya, sudah lama begitu kan, sehingga terkesan masyarakat itu masih terngiang-ngiang di kepala kita bahwa Pilpres itu dulu ada cawi-cawi misalnya. Nah, tidak terlepas dari masih belum move on lah dengan soal Pilpres itu begitu. Nah, saya menduga seperti itu begitu. Nampaknya saya setuju dengan pendapat netizen tadi begitu kan ya. Kalau ada pembenahan, keseriusan langkah ke depan, silakan, gak ada masalah.
Ya, yang penting punya kapasitas, integritas, leadership yang bagus. Saya kira ini setuju dengan pendapat netizen ini begitu kan. Ya. Ada yang mengatakan memang Presiden Prabowo Subianto punya kuasa, ya berani mengganti Jenderal Listio Sigit yang berkuasa. Aku ya sebagian rakyat Indonesia heran Prabowo jenderal senior tapi berhadapan dengan Sigit ya tak berdaya. Nah, bukan seperti itu. Presiden Prabowo Subianto itu siapapun presidennya itu punya kekuasaan yang lebih ya. Kapolri, ya Kapolri, TNI dan sebagainya itu berada di bawah naungan presiden begitu kan ya, walaupun ada Menhan, ada kementeriannya di TNI, tapi ya Pak Kapolri ini Polri ini berada di bawah naungan presiden begitu. Artinya secara tidak langsung Presiden Prabowo Subianto ini melihat hitung-hitungan secara politik. Kalau dia dipecat penggantinya siapa? Kalau memang dia adalah masih di bawah Listio Sigit yang mencari sosok yang kemudian punya kompeten dan integritas yang kuat misalnya masih belum ada, saya kira kan tidak mungkin melepaskan Pak Listio Sigit begitu. Presiden Prabowo Subianto kan pinter begitu kan, ya pinter. Jadi yang penting independen. Tanpa ada cawi-cawi sana, ya sana sini, apalagi intervensi dari geng Solo misalnya. Jangan mau Pak, ya tampaknya kita lihat saja sejak kepemimpinan Pak Listio Sigit, Presiden Prabowo Subianto dilantik begitu 1 tahun ya, Polri ini tetap ada pembenahan. Nah, di satu sisi ada kontrol dari transformasi reformasi Polri. Saya kira ini langkah yang bagus juga, menandakan bahwa ya Presiden Prabowo Subianto benar-benar benar-benar memberikan satu pembenahan terhadap Polri itu sendiri begitu. Lihat saja kalau kelihatannya loyalitasnya sangat tinggi begitu kan ya, tapi nggak tahu lagi begitu. Yang namanya politik kan kita tidak tahu begitu kan. Ada yang pro dan ada yang tidak begitu kan. Orang-orang kan masih terngiang-ngiang bagaimana soal Pilpres dulu yang dikatakan bahwa Polri itu bisa dikatakan percok, terus kemudian dikatakan sebagai soal dugaan ijazah palsu ini masih belum ada nuansa-nuansa transparansi kepada publik begitu kan ya. Pada akhirnya ini yang tetap dibicarakan. Makanya yang saya katakan tadi bahwa seberapa besar apapun begitu, seberapa besar prestasi ya yang dilakukan atau didapatkan oleh Pak Listio Sigit masih kalah dengan ya nuansa-nuansa bagaimana soal dikatakan percok, bagaimana dikatakan soal dugaan ijazah palsu yang kemudian ditangani masih belum menemukan titik temu, dan ini yang tetap dibicarakan kepada publik. Ya sehingga prestasi itu luntur. Sehingga seolah-olah ganti Kapolri begitu kan, ya semuanya akan beres. Belum tentu juga begitu kan. Ya negara kita kan ya negara yang kemudian ya kita lihat saja kepentingan-kepentingan Kapolri, kepentingan-kepentingan dengan yang lain itu kan berbeda-beda begitu kan. Ya, ada yang pro dan ada yang kontra. Dan disitulah peran penting Presiden Prabowo Subianto berada di tengah, harus mengambil ya pembenahan terhadap Kapolri itu sendiri. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.